Mobil merupakan hal yang selalu kita jumpai setiap hari, apalagi di kota-kota metropolitan. Kehadirannya di kehidupan kita tidak dapat tergantikan oleh moda transportasi yang lain. Akan tetapi, mobil konvensional memiliki dampak yang besar terhadap bumi. Mobil yang biasa kita temui sehari-hari adalah salah satu penyumbang gas rumah kaca yang dapat memperparah pemanasan global. Untuk mengatasi hal ini, mobil listrik menjadi alternatif yang ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia pun sudah mulai melakukan berbagai cara untuk mempromosikan mobil listrik. Salah satunya adalah dengan menurunkan pajak untuk meningkatkan penjualan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, mobil listrik sudah mulai menggantikan keberadaan mobil-mobil konvensional. Namun, di Indonesia kehadiran mobil listrik masih jarang terlihat di jalan raya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah singkat mobil listrik, apa itu mobil listrik, dan mengapa mobil listrik adalah masa depan transportasi. Belakangan ini sedang hangat berita mengenai kedatangan mobil listrik yang dijual secara resmi di Indonesia. Salah satu pelopornya adalah Hyundai dengan Ioniq EV dan Kona Electric yang dijual dengan harga mulai 600 jutaan. Kedatangan mobil listrik menandakan akan dimulainya era baru di dunia otomotif Indonesia. Konsumen akan mulai meninggalkan kendaraan konvensional dan beralih ke tenaga yang ramah lingkungan. Mari kita kembali ke masa lalu. Kalian akan terkejut dengan fakta bahwa mobil yang pertama beredar di jalanan adalah mobil listrik, bukanlah mobil berbahan bakar minyak. Namun, teknologi mobil listrik awal ini tidak secanggih teknologi mobil listrik sekarang. Mobil-mobil listrik awal ini menggunakan baterai asam timbal, seperti aki pada mobil konvensional. Alhasil, mobil-mobil listrik ini sangat berat dan jarak tempuhnya juga sangat pendek. Mobil listrik modern pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 oleh General Motors. Mobil ini diberi nama EV1. EV1 lumayan spesial di eranya karena EV1 adalah mobil listrik pertama yang didesain dari awal untuk menjadi mobil listrik. Sebelumnya, mobil listrik yang dijual masih berupa konversi dari mobil-mobil konvensional yang sudah sukses. Sayangnya, produksi EV1 hanya berlangsung sebentar sebelum disuntik mati oleh GM pada tahun 2001. Pada tahun 2006, Tesla Motors, sebuah merek mobil listrik asal Amerika Serikat, mengeluarkan sebuah mobil yang dinamakan Tesla Roadster. Berbeda dengan mobil-mobil listrik sebelumnya, mobil ini didesain sehingga asik untuk dikendarai dan mampu menempuh jarak yang lebih jauh. Menggunakan mobil sport Lotus Elise sebagai basisnya, mobil ini diproduksi selama 4 tahun, dari 2008 hingga 2012. Tidak berhenti di situ, Tesla kembali menggemparkan dunia otomotif ketika mereka berhasil menjual mobil listrik secara massal dengan Model S, Model X, Model 3, dan Model Y. Suksesnya penjualan mobil Tesla mendorong pabrikan mobil lain untuk mulai memproduksi mobil listrik versi mereka sendiri. Kembali ke masa kini, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu mobil listrik? Apa yang membedakan mobil listrik dengan mobil biasa? Seperti yang kita ketahui, mesin mobil konvensional menggunakan bahan bakar fosil yang disebut mesin pembakaran dalam. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini disalurkan melalui transmisi, lalu ke drive shaft, kemudian ke gardan, dan berakhir pada roda mobil. Pembakaran bahan bakar fosil ini tidaklah efisien maupun ramah lingkungan. Efisiensi mesin pembakaran pada umumnya tidak melebihi 45%. Untuk meningkatkan efisiensi mobil konvensional, motor listrik dapat digunakan berdampingan dengan mesin pembakaran dalam. Teknologi ini disebut hybrid, yang merupakan gabungan dari keduanya. Motor listrik dan baterai yang dimiliki oleh mobil hybrid memiliki ukuran yang lebih kecil daripada mobil listrik karena keberadaan mesin pembakaran dalam. Tergantung dari pabrikannya, mobil hybrid memiliki berbagai macam varian, seperti mild hybrid dan plug-in hybrid. Mobil plug-in hybrid inilah yang sangat mirip dengan mobil listrik sesungguhnya. Mobil listrik atau battery electric vehicle sepenuhnya menggunakan tenaga listrik untuk menggerakkan rodanya. Tenaga listrik ini disimpan di dalam baterai yang pada umumnya terletak di bawah lantai mobil. Salah satu sifat yang dimiliki motor listrik adalah ukurannya yang lebih kecil daripada mesin biasa, sehingga sebuah mobil listrik bisa memiliki lebih dari satu motor listrik. Mobil listrik ekonomis biasanya menggunakan sebuah motor listrik yang diletakkan pada as rodanya, sedangkan mobil listrik sport biasanya memiliki satu motor listrik untuk masing-masing rodanya. Sifat lain yang dimiliki motor listrik adalah motor listrik tidak memerlukan transmisi layaknya mobil konvensional. Selain itu,
Mobil listrik juga dapat mengisi baterainya ketika mobil mengalami deselerasi, sehingga jauh lebih efisien daripada mobil konvensional. Jika lebih efisien, lalu mengapa mobil listrik masih sangat jarang terlihat di jalan raya? Jawabannya adalah biaya investasi awal yang besar. Sebagian besar biaya produksi mobil listrik terletak pada biaya baterai yang terpasang di mobil listrik tersebut. Hal ini terjadi karena dengan teknologi yang ada saat ini, densitas energi baterai masih kalah jauh dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Artinya, untuk menempuh jarak yang sama dengan mobil konvensional, mobil listrik harus memiliki baterai yang sangat besar, sehingga meningkatkan biaya produksinya. Hal ini diperparah dengan harga baterai litium yang sangat mahal, karena mineral yang digunakan melalui proses yang memakan biaya yang juga sangat besar. Terus, kenapa mobil listrik sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta otomotif Indonesia? Di satu sisi, kehadiran mobil listrik membuka segmen baru di pasar otomotif Indonesia. Hal ini berarti konsumen semakin dimanjakan dengan banyaknya pilihan dari pabrikan otomotif. Di sisi lain, mobil listrik memberikan pengalaman yang berbeda, baik dari segi berkendara maupun segi perawatan. Tapi, apakah itu berarti mobil listrik lebih bagus daripada mobil konvensional? Wow. Terkejut bukan? Kelebihan apa yang dimiliki mobil listrik? Mobil listrik. Yang pertama, di Indonesia akan diberlakukan PPNBM 0% untuk semua tipe mobil listrik, mulai dari plug-in hybrid electric vehicle, battery electric vehicle, serta fuel cell electric vehicle. Efeknya, harga mobil listrik bakalan sama atau bahkan lebih murah daripada mobil biasa. Keuntungan yang kedua pasti sangat menyenangkan. Mengapa? Karena biaya yang dikeluarkan untuk pengisian daya listrik jauh lebih murah dari biaya pengisian bensin. Juga, komponen motor listrik tidak sekompleks mesin bahan bakar. Jadi, biaya untuk perawatan dan bahan bakar lebih sedikit. Artinya, lebih banyak uang untuk jajan. Mau beli mobil baru? Bisa. Yang terakhir, ramah lingkungan. Oke, kita tahu kalau ini sedikit kontroversial. Tapi yang kita bahas di sini adalah emisi langsung dari mobilnya. Mobil listrik ini tidak mengeluarkan gas buang. Tidak mengeluarkan gas buang berarti tidak ada emisi. Tidak ada emisi berarti ramah lingkungan. Jadi, apakah mobil listrik lebih baik pada mobil konvensional? Jawabannya adalah iya, tapi juga tidak. Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh mobil listrik, mobil konvensional juga memiliki kelebihannya sendiri, terutama di infrastruktur Indonesia yang belum merata untuk mobil listrik. Namun, sudah jelas bahwa mobil listrik adalah masa depan bagi dunia transportasi. Tapi, bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mobil merupakan hal yang selalu kita jumpai setiap hari, kan ngetes suara doang ya. Iya. Apalagi di kota-kota metropolitan, kehadirannya di kehidupan kita tidak dapat tergantikan oleh moda transportasi yang lain. Kecemat. Nge-rap. Akan tetapi, mobil konvensional memiliki dampak yang besar. Gue mau balik, belum inget.